Silatnya Rabu sama Sabtu. Itu kelas 4, 5 dan kelas 3. Mau beli apa nih? Udah nih. Udah. Sama kami sama teman-teman. Dilihat nanti rusak. Akhir 2015. Kalau ingin anak-anak menentu gambaran juga bisa nanti kalau mau. Oh, kalau mau lihat ini bisa diminta. Gimana? Diminta. Gambar. Biasa. Pakai ngenong. Sudah, kalau memerlukan gambar lagi satu. Nanti yang terlalu jauh diantar Rata-rata juga sekitar sini kok ya Bu ya? iya, ada yang jauh juga nanti diantar Pak Parsio. Oh, yang iya, jadi jauh banget datangnya ya. Terus satu-satu. Kadang-kadang ke depan. Oh, Belakang anak-anak. Di sini masuk yang ringan mendekati ke lambat. Kalau kena pelecehan berat memang susah untuk diumum, harus di SMP. jadi masih bisa ngikutin gitu. Ya masih bisa ngikutin, bahkan kemarin sebelum saya di sini di SD kelas 3 tunagrahita C itu masih bisa anak dan lulus, bahkan bisa melanjutkan di SMP negeri. 3 anak masuknya dari Negara Kalimantan MTS tulis tunagrahita ujian nasional. Terus tunagrahita kalau sekolah umum itu tunagrahita dengan lambat. Ini bisa masak. Ini terbukti dari sekolah SD kemarin 3 anak ada yang sehingga 3 anak saya menggunakan dinas dan semua lulus, setelah lulus juga masuk ke SMP negeri. Kalau kayak gitu sendiri ya rumahnya sama persis. Jadi sama-sama murid-murid yang lain itu sama ngajarnya? Iya, tunasnya sama. Nggak ada perlakuan khusus gitu? Malah memang tidak boleh dibedakan ya Bu ya. Iya, soalnya itu tunagrahita yang ringan. Kalau tunagrahita yang berat Sudah ada perlakuannya sendiri tapi di SMP. mungkin yang paling tepat di SMP karena yang berat itu kondisinya sudah seperti itu. Nah, ini kan mendekati lambat ya. Lambat terus kalahnya sedikit mungkin tunagrahita yang berat.
dari Jogja sampai sini. 40 kilo. 40 kilo. Ini masuk yang ringan, mendekati terlambat. Kalau tunagrahita yang berat memang susah untuk diumum di SN. Jadi masih bisa ngikutin. Ya masih bisa ngikutin, bahkan kemarin sebelum saya di sini di SD Plaza 3, tunagrahita C itu masih bisa anak dan lulus, bahkan bisa melanjutkan di SMP negeri. 3 anak masuknya dari Pondok Negara, Kalimantan MTS, terus tunagrahita. Ujian lanjutan. Terus tunagrahita kalau sekolah umum itu tunagrahita lambat. Jadi bisa mengikuti mas sampai ini terbukti dari sekolah SD kemarin 3 anak ada yang lulus. Juga 3 anak saya melakukan dinas dan semua lulus. Setelah lulus juga masuk ke SMP negeri. Itu kalau kayak itu sendiri atau ya hanya sama persis. Jadi sama-sama murid-murid yang lain itu sama ngajarnya. Iya, tunasnya sama. Nggak ada perlakuan khusus gitu. Malah memang tidak boleh dibedakan ya Bu ya. Oke, soalnya itu tunagrahita yang ringan. Kalau tunagrahita yang berat Sudah ada perlakuannya sendiri tapi di SMP. mungkin yang paling tepat di SMP karena yang berat itu kondisinya sudah seperti itu. Karena ini kan mendekati lambat ya. Lambat terus bawahnya sedikit mungkin tunagrahita yang ringan. Berapa kilo dari Jogja sampai sini? 40 kilo. 40 kilo. Kan bisa menambah nilai kami tidak kalau pinjangan membuatkan saya nanti tinggal di tanda tangan. Terima kasih sekali. Kan ada surat yang ngomongnya, ada kegiatannya nanti saya buatkan semua nanti tinggal siap kegiatan pinjangan desa dari tahanan desa. Nanti bentuknya seperti IHT itu, in-house training kita kan. Ini sepertinya IHT itu, itu kan poin bagi kami sekolah kami. Ya, mendatangkan menyenangkan para yang mendatangkan para ahli penggunaan untuk memberikan bisa terus saya minta terima kasih sekali dapat Kami bawa waktu hari ya kalau selain nanti tidak harus latihan sebenarnya beberapa kelas udah ada yang bisa oh gitu ya tapi kalau kemarin kita juga ngobrol panjang kan ada yang biasa aja udah nggak usah gitu ada tapi ada saya itu nilainya tak pengen tenang. Kalau saya mendatangkan kayak gini kan banyak biayanya. Kebetulan anak ini. Terima kasih sekali kalau saya kemarin itu mendatangkan dari Bagaimana pelaksanaan upacara di SD Mas? Jawabannya kok. Bagaimana pelaksanaan upacara di SD Maju? Jawabannya semua siswa mengikuti upacara dengan khidmat. D ya. Kalau A salah apa? Apa yang dilakukan sebagian peserta upacara? Ada nggak jawabannya? Badan. Kapan dilakukan pengibaran bendera? Badan. Mengapa semua siswa mendengarkan amanat? Mengapa semua siswa mendengarkan apa? Karena amanat apa jawabannya? Mengapa semua siswa mendengarkan amanat? Kenapa kok mendengarkan amanat? Karena amanatnya sangat bagus. Karena amanatnya dari gitu. Nggak ada nggak jawabannya di situ?
Nah, berarti apa jawabannya? D. Pak, ide pokok paragraf ketiga adalah tadi dan baca apa paragraf ketiga ide pokoknya gagasan utamanya penjelasan tentang belajar dewasa. Peringatan Hari Pendidikan Nasional. B. Udah ya. Kepala SD maju dalam Orang dewasa. Orang dewasa, jadi kan cara menyampaikannya juga lebih enak. Itu sih maksudnya sampai sekarang tuh yang bikin masih agak takutnya ketika menyampaikan ke anak kecil, kita bisa nggak menjelaskan apa yang kita mau ke mereka gitu. Mungkin ada masukan dari Iya, Mbak. Mbak senior ini. Apa ya masukannya? Itu Pak, aku cuma suka kadang Groginya kenapa Mbak? Karena tadi aku belum terkenal. Ya. Ya nanti kan di rumah tugasnya adalah perhatian. Iya. Tadi bisa sampaikan. Baik Kak. langsung gitu. Enggak, jadi apa namanya? Iya. Iya itu urusanmu Mbak. Kenapa kamu profesinya itu? Enggak Pak. Nah mungkin Mbak Niken yang apa ya, nggak tahu, bukan saran sih sebenarnya, cuman yang pasti mempersiapkan materi memang itu mas ya harus ya dari malam ini harus dimasukin lagi materinya kayak bahasa Jawa kita semua lah bahasanya diganti bahasa-bahasa yang kalimatnya sederhana. Kalau saya lebih ke ini aja tips ngadepin anak-anak aja ya, anak-anak itu maunya tapi dideketin bicara tuh dari dengan tatap mata yang sama. Jadi kalau mereka pendek kita juga ikut pendek seperti itu. Jadi jangan ragu untuk kelihatan jelek, kelihatan malu-maluin, jangan ragu buat ngajar. Kalau mau jongkok ya jongkok. Kalau kamu perlu harus apapun untuk itu udah lakukan aja gitu. Kadang-kadang iyo edan bener edan. Kadang-kadang soalnya semua itu berjalan di luar apa yang udah kita bikin di jualan sen kita itu kadang-kadang udah nggak karuan di luar dugaan. Apalagi kalau dapat kelas yang anaknya agak bandel, agak curang, kalau ekspresinya kerja lupakan, jangan kalau dituruti. Aduh saya udah nyiapin ini, udah nyiapin itu, udah wes lah. Kalau memang terpaksa ditaruh, kalau nggak dipakai apa juga ya sudah. Kalau nggak dipakai nggak dipakai. Mereka maunya apa? Kadang-kadang itu ada satu kelas biasanya yang mereka nggak peduli tuh tentang profesi yang pokoknya kita maunya main. Ya sudah turutin main. Seperti itu memang mau nggak mau. Siapkan macam-macam lagu, siapkan macam-macam tepung, macam-macam mainan, siapkan. Itu sih buat antisipasi kalau lesson plan kita nggak jalan. Seperti itu. Itu aja. Kalau memang masih sesuai dengan lesson plan, yang bisa kita persiapkan malam ini adalah mengganti kata-kata tadi bukan sesuatu yang lebih sederhana. Nggak perlu harus benar-benar menggunakan apa arti profesi kita sebenarnya. Nah, kita lihat scriptwriter nggak betul-betul cerita tentang scriptwriter. Bilang aja saya penulis. Saya menulis tentang kisah-kisah perjalanan wisata. Ya, terus mungkin anak-anaknya bisa diajarin gimana, udah pernah kemana, udah jalan-jalan, arahnya ke sana aja. Jadi kalau usah bener-bener saya penulis blogger susah gitu ya, harus di website, harus di download, susah. Bilang aja saya mungkin gitu kali ya, saya penulis melalui media, cuma medianya adalah internet, titik, sudah di situ aja. Langsung alihkan lagi yang saya tulis itu adalah tentang perjalanan, tentang makanan khas daerah itu, tentang budayanya, alihkan ke situ aja. Lupakan tentang yang tadi bahasa gitu. Itu aja sih dari saya. gimana caranya mengatasi anak-anak pada apa namanya, pada mungkin ada yang berkelahi, ada yang seperti ini, special case lah. iya, dan mereka maksudnya dengan apa ya, maaf, dengan budayanya sendiri, terus mainan sendiri. Kalau dari sisi psikologi nggak menjadi anak yang dimana kita biarkan, kita tetap harus, kita tetap dengan cara kita mengajar, dan ya siapa yang mau saja lah, yang nggak mau ya udah kita biarkan mereka main sendiri. Kalau yang pernah dilakukan adalah selama dia nggak sampai berantem betulan, soalnya ada yang sampai berantem betulan. Kalau dia nggak sampai berantem betulan, dia cuma asik sendiri di pojok atau sibuk sendiri, itu biasanya mereka saya tunjuk ke depan.
mereka yang tak libatkan ke depan. Bikin game kecil-kecilan, tapi yang si provokator ini aku tarik ke depan, ayo ke depan yuk, kita suruh ngapain, kita ngapain yuk, seperti itu. Saya biasanya gitu. Kalau saya biasanya aja tebak-tebakan terkait dengan profesi saya lagi, biasanya seperti itu. Dia yang kasih interview, dia yang tak suruh apa, atau apa ya, membaca tulisan, ayo siapa yang pengen bukunya, saya lihat, saya lihat temu kamu, saya buka, saya baca tulisannya, mereka senang biasanya, itu kan yang terkait sama profesi saya, tapi intinya adalah yang troublemaker, kita ditarik, kita diajak di depan, ajak ngapain, jadi jangan biarin, saya nyobanya gitu. Yang lalu pernah ketemu yang gitu? Iya baik. Kalau aku sih kemarin ya udah yang jadi aku akan lebih kalau ada yang itu fokus pada anak-anak yang memang mau aja gitu kan, ya sudah yang penting yang mau mengerjakan ya itu aku jadi ya kalau bisa terlalu menyentuh mereka yang ngeyel gitu. Kalau saya biasa itu kan saya tarik, malah yang aku saya abaikan, saya lebih gitu karena suasana saya akhirnya jadi hidup kalau troublemaker ini yang maju ke depan, karena memang ini yang sering saya gara-gara. Begitu mereka maju, yang lainnya juga langsung atensinya ke depan. Pengen lihat jagoannya biasanya gangguin saya itu bisa nggak sih di depan, mereka biasanya malah gitu. Atensinya langsung ke depan semua. Oke teman-teman, mohon maaf. Pertama mungkin kalau saya dari kesepakatan di awal ya. Jadi ketika mau memakai sinyal bahasanya, sinyalnya contohnya ketika bilang SD negeri butuh, jawabannya siap-siap. Nah, itu kan kesepakatan dari teman-teman setelah pertama kali datang ke kelas, atau mungkin hai halo. Jadi saat masuk ke kelas baru, kelas yang sudah ditinggalkan, itu belum tentu kelas baru ini sudah tahu kesepakatan itu. Jadi kalau memang mau menggunakan sinyal di awal itu sudah disampaikan. Contoh ketika ibu bilang merah, kalian tepuk 1 kali. Nah itu kalau belum disampaikan, anak-anak pasti akan zong kayak gitu. Dan itu sesuatu yang nyelkit banget. Kok nggak tahu sih? Harusnya kalian tahu. Nah ini jangan kadang kita memaksakan seperti itu. Kalau masalah bahasa tadi sudah dibahas teman-teman. Kemudian yang berikutnya masalah konteks. Tadi kayak contohnya Sanmor ya. Jadi itu bukan hanya bahasa saja, tapi konteks. Sebenarnya konteksnya ini konteks mereka di Kulon Progo kayak gitu. Kalau bisa menyesuaikan hal-hal yang di sekitar Kulon Progo. Kalau kita mau masuk tentang hal-hal baru ya mungkin sampaikan dulu yang ada di sekitar situ. Ini makanya besok sebelum mengajar kalau bisa lihat-lihat sekitar sekolah, ada taman, ada puskesmas, ada jalan dan lain sebagainya, itu bisa mengantarkan ke analogi-analogi anak-anak kayak gitu. Contoh tentang apoteker tadi, di situ kan ada puskesmas. Nah, itu bisa digunakan untuk menjembatani pemahaman anak-anak analogi. Kalau tentang metode, setahu saya itu ada berbagai macam metode ya. Salah satunya itu APK. Ini yang sama Pak Munif Khatib diajarkan waktu pelatihan Indonesia Mengajar. Jadi audio, visual, dan kinestetis. Audio itu bisa pakai nyanyi-nyanyi, visual itu tadi ada yang menggunakan gambar, atau besok ada yang bawa LCD. Nah itu juga bisa, tinggal diatur teknisnya. Sama kinestetis, gerak-gerak. Contoh menjelaskan tentang arsitek. Bapak itu menggambar bangunan. Nah ini dari orang-orang kinestetis ini sangat kuat daripada Bapak menggambar bangunan. Begitu saja. Ketika bilang bangunan seperti ini, anak-anak mungkin tidak ingat kata-katanya, tapi ingat gerakannya. Kayak gitu. Nah ini bisa ditransformasikan di materinya yang mau didelivery ke anak-anak. Audio, visual, kinestetis itu bisa pendekatannya seperti itu. Biasanya dalam satu kelas itu tipikalnya berbeda-beda. Ada yang audio, dia lebih kuat mendengarkan suara, bunyi-bunyian, atau visual, atau yang lain kinestetis itu. Nah ini bisa dielaborasi lebih banyak lagi. Saya sih berharap mungkin di kelas-kelas pertama mungkin ketegangan grogi itu masih ada ya. Tapi setelah masuk dan mungkin loh, habis itu sudah melejit, kayak mesinnya itu udah panas kayak gitu. Kalau bisa sih stamina dijaga biar kelas pertama sampai kelas terakhir itu sama-sama tinggi semangatnya gitu. Makanya kalau kelas pertama sudah bahasa Jogja itu ngau-ngau, kelas kedua langsung gambleng, aduh itu kasihan yang kelas-kelas berikutnya gitu. Makanya ini juga perlu diatur intonasinya segala macam, itu juga perlu diatur. Terus untuk studi kasus memang saya berharap sih Ibu Miss Inem dengan rekan-rekan guru nanti bisa mendampingi gitu ya.
karena ada ABK-nya juga mungkin bisa mendampingi di samping kelas atau apa tanpa mengintervensi gitu ya. Kecuali ada kasus-kasus yang memang sudah terlalu berlebihan. Nah, minimal menenangkan. Mungkin gurunya ini, wali kelasnya ini tahu cara menghadapi siswa ini yang paling efektif seperti apa. Atau dengan cara yang lain. Nah, ini yang banyak sekali ditemui, hal-hal yang tak terduga ini yang kadang-kadang di luar dari skenario-skenario yang sudah kita buat. Tapi
Siap. Ayo. Foto. Masih di dalam. Mas Ali lagi fotonya Mas Ali ntar yang ada. Lagi Mas Ali lagi. Tapi yang dideteksi jatuh. Nanti pakai tripod. Enggak. Oh, ini foto ini, Pak. Kan jadinya Mas Hasan kan tahunya kan belum tahu ya namanya. Ayo. Lihat. Adik. Gue. Ya. Makanya. Selfie. Gue. Butuh apa? Butuh ilmu. Pokoknya semuanya butuh. Butuh. Maunya cuma sampai di biasa kelihatan aja. Maunya yang kedua aja. Yang kedua. Aku butuh. Aku mau. Butuh apa? Butuh ilmu. Butuh mau. Butuh apa? Butuh ilmu. Aku mau. Sadar sehingga kita mampu mengajar berdoa berkata dan percayaan masing-masing. Itu kita ada ini. Oh iya dulu, siap. Kita mau berapa? Salurkan energi. Kita mau berapa Bang? Butuh. Siap. Pengibaran jam merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara diiringi lagu Indonesia Raya. Bendera merah putih telah siap dikibarkan. Kepada bendera merah putih, hormat. Peserta upacara, ini semua sudah ingat melaksanakan dengan anak-anak. Hari ini adalah hari yang sangat indah bagi Bapak, bagi Ibu, bagi teman-teman Bapak ini, karena nanti mereka akan banyak belajar, mengajar, bermain, bercanda, bernyanyi bersama. Selamat pagi anak-anak. SD butuh. Siap. Keren. Baik, nama Ibu Listi. Jadi nanti anak-anak dapat memanggil Ibu Listi. Nah, pekerjaan Ibu apa? Pekerjaan Ibu sebagai praktisi humas. Ada yang belum tahu praktisi humas? Nah, nanti Ibu beritahu di kelas ya. Baik, gitu aja perkenalannya. Sekarang dilanjut dengan Ibu guru di sebelah saya.
Oke, terima kasih Bu Listi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, nggak dengar? Oh, gitu. Udah pada sarapan belum? Sudah, kalau gitu ulangi lagi dong. Selamat pagi. Gitu. Salam kenal ya semuanya, nama Ibu Niken. Nanti Ibu akan mengajarkan profesi Ibu sehari-hari, yaitu sebagai psikolog. Psikolog apa ya? Nanti kita cerita banyak di dalam Mau? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Ya, perkenalkan nama saya Tia. Ibu nanti akan menceritakan tentang profesi Ibu sebagai apoteker. Apa itu apoteker? Nanti kita bareng-bareng bahas di kelas ya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Wah, kurang semangat ya, dari tadi di depan udah semangat. Selamat pagi. Kenalin, nama Ibu Eka. Ibu profesinya di sini sebagai content writer. Content writer itu apa ya? Nanti bakal dijelasin ya di kelas. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku tercinta. Nama Bapak Hasan Taufik, panggilannya Pak Hasan aja. Profesinya sehari-hari koki beton. Nah, temennya koki Juna atau koki siapa ya? Nah, siapa itu koki beton nanti akan Bapak ceritakan di kelas ya. Ya, itu aja. Oke. Oke, terima kasih Pak Hasan. Selanjutnya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, Ibu ini adalah pengrajin. Siapa yang suka main kertas? Nanti kita main kertas di kelas ya. Ada yang tempel-tempel, juga ada bentuk-bentuk. Pokoknya kita nanti bermain. Siap? Ya. Oke, lanjut aja ke penulis. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dia. Saya kerja di akuntan bank. Tahu bank kan ya? Ada yang pernah ke bank? Bank itu di mana nanti? Lebih jelasnya bisa lihat. Saya akan jelaskan di kelas. Kita akan gimana sih cara nabung di bank itu, seperti itu. Ya. Terima kasih. Selanjutnya. Selamat pagi. Volumenya kurang keras, dikeras sedikit. Selamat pagi. Volumenya agak keras. Sip. Nama Bapak Pak Andi, ya. Profesi Bapak arsitek. Nah, nanti kalau ada yang sudah tahu arsitek itu apa, yang belum boleh tanya. Yang sudah tahu nanti boleh membantuin Bapak nerangkan, ya. Sampai jumpa nanti di kelas, ya. Selamat pagi adik-adik. SD Negeri Butuh. Siap, siap. Yang keras ya. SD Negeri Butuh. Siap, siap. Bagus. Perkenalkan, nama saya Wiwit. Saya sebagai fasilitator di sini, jadi yang menghubungkan ibu kepala sekolah dengan teman-teman relawan. Mungkin sambil teman-teman fotografi mau perkenalan, teman-teman yang motret. Ini ada Mbak sama Mas yang foto. Pagi anak-anak. Jadi untuk membantu teman-teman bapak-bapak ibu-ibu di sini untuk mendokumentasi, jadi kita bawa tukang foto. Ada beberapa, yaitu sekitar 3 di sini. Untuk saya sendiri namanya Bapak Ali. Dan di belakang sana ada yang pakai kerudung merah. Nah, itu halo. Nah, itu Ibu Tia. Terus Bapak yang di sini pegang kamera handycam. Nah, ini Bapak Catur, ya. Satu lagi. Oh, satu lagi yang masih di perjalanan ada Bapak Aprilio. Nanti
kesini lagi di perjalanan ya gitu. Terima kasih. Ibu tuh. Siap. Mantap. Pak Arif, ada yang namanya Arif? Butuh gitu ya. Ikutin semuanya, tangannya jangan ke belakang. Samping semuanya, siap semuanya tangannya. Oke, kalau ibu bilang tepuk butuh, prok prok prok, ayo dicontohin semuanya ya. Prok prok prok, aku butuh, prok prok prok, aku mau, prok prok prok, mau apa? Prok prok prok, prok 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 butuh apa? Prok 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 butuh ilmu. Bisa? Sekali lagi ya. Tangannya sambil gini ya, sambil agak bungkuk, prok prok prok. Tepuk butuh, prok prok prok, aku butuh, prok prok prok, aku mau, prok prok prok, mau apa? Prok 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 butuh ilmu. Aduh, ibu kayak bisa diskors ya, kayak salah-salah terus. Sekali lagi, oke, sekali lagi nggak boleh salah. Kalau ibu salah, ibu nanti disemprot sama Bu Rizkino. Oke, bisa ya? Bareng-bareng semuanya ya, Bapak Ibu inspirator sudah siap ya? Tepuk butuh, aku butuh, aku mau, butuh apa? Butuh ilmu. Butuh ilmu enggak? Nanti di kelas, kalau ada Bapak Ibu yang bilang tepuk butuh, langsung seperti itu lagi bisa? Bisa. Sekali lagi kalau lebih semangat, tepuk butuh, aku butuh, aku mau, butuh apa? Butuh ilmu. Oke, terima kasih. Ya, sudah. Untuk pertama kita perkenalkan dulu, perkenalan satu-satu dulu. Nanti minta anak-anak nulis namanya di sini satu-satu terus ditempel di bajunya. Nggak usah nama panggilan aja, ya. Awas, kenalan. Anak-anak nulis ini. Ada yang tahu nggak profesi saya apa? Apoteker. Ada yang tahu apoteker itu apa? Yang di apotek pinter. Terus ada lainnya? Mau tunggu kayak di kamu. Di apotek itu apa? Obat. Ada yang pernah sakit? Ada. Terus apa? Obat. Terus tahu nggak? Ada dibuatin sama siapa? Dokter. Pinter semuanya. Oh, dia mau ngambil tumpang. Ya, jadi saya di sini kerjanya apoteker. Saya ada di apotek. Ya, benar. Kerjaan saya salah satunya meracik obat, kemudian memberi informasi obat apa yang cocok. Misalnya kalian panas kayak gitu, nanti pusing. Terus nanti saya bilang enaknya kalau mau apa namanya untuk kalian, untuk adik-adik, untuk anak-anak obatnya ini kayak gitu. Terus juga ya sakit apa? Sakit hati? Enggak ya. Ya. Nah, gambarnya sih kerja saya menambah adik anak-anak. Ya, kerja saya di apotek itu salah satunya meracik obat. Terus selain meracik obat, menyiapkan obat atau resep. Kalau misalnya ke dokter kan kita biasanya dapat resep. Atau misalnya kalian ke puskesmas, dari puskesmas terus kan ke dokter dulu, diperiksa sakit apa, pusing kepalanya, sakit perutnya, mencret atau segala macam, nanti dapat resep. Nah, dari resep itu nanti kan ditebus ke apotek. Nah, kita sebagai apoteker itu menyiapkan obat-obatnya seperti gambar yang ada di sini. Halo, tidak ada Bapak. Ya, jadi
Ingat ya, apa masing-masing? Itu gue kok. Sekarang sih sidang. Itu. Saya bagi waktu, tapi monopoli. Kita nanti akan belajar nabung. Kita akan belajar nabung. Ada sekarang monopoli. Nanti kita akan belajar nih yang nabung itu gimana sih? Belum, aku akeh coba. Apa tuh lu? Ayo, sekarang lihat yang kertas pink, angka 1. Angka 9. Angka 0. Yeay. Tahu nggak siapa fungsinya angka di dalam? Di bank atau di uang? Ayo, siapa yang tahu fungsinya angka di uang atau di bank? Jangan vas bunga. Ya gelas-gelas kok ini vas bunga. Yang lain? Catur kan 15 ada. Hah? Catur sama gelas. Kalau ini kamu jawabnya apa? Kamu namanya siapa? Dina. Kalau Dina lihat ini gambar apa, Din? Piring sama gelas. Piring sama gelas. Oke, mau tahu ini gambar apa? Gambarnya ada berapa di sini? Ada 2. Yang satu gambar apa? Catur. Yang satu seperti vas bunga ya, yang hitam. Vas atau piala atau pot bunga ya. Satu lagi apa? Satu lagi orang lagi hadap-hadapan. Yang putih lihat. Orang lagi hadapan. Benar nggak? Benar. Ada yang belum bisa lihat orangnya? Lihat? Kamu lihat nggak? Lihat. Yang hitam ini kan vas bunga, ya. Yang putih ini hidung, bibir, dagu, lidah, bisa lihat 2? Kalian belum bisa lihat? Masa nggak bisa? Ini yang hitam. Yang hitam ini gelas atau vas bunga yang hitam ya. Yang ini orang lagi hadap-hadapan. Ini hidung. Bener ini hidung ya. Ini bibir, ini dagu ini orang satu lagi. Ini apa namanya jidatnya? Sudah. Bisa lihat. Jadi ada berapa gambarnya? 2. Oke, tepuk dulu. Siapa tadi yang berani jawab ke depan ya? Mana ya belum ibu kasih bintang tadi siapa aja ya? Siapa ya? Siapa? Kasih bintang. Kenapa waktu teman kita kasih bintang? Karena berani maju ke depan. Jawabannya benar apa enggak? Jawabannya belum tentu benar ya, tapi yang penting adalah suportif ya, berani maju ke depan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Siapa lagi yang belum dapat? Hai. Kalau ibu bilang hai, jawabnya halo. Sekarang kita coba. Hai. Halo. 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 Hai. Hai hai halo. Halo, hai, hai. Halo halo hai. Oke. Ada lagi yang belum bisa? Kamu bisa? Kita coba. Halo. Hai hai. Halo. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita udah coba tebak-tebakan gambar. Sebenarnya apa hubungannya sama pekerjaan ibu? Apa ya kira-kira hubungannya ya? Ada yang udah pernah dengar psikolog? Belum pernah dengar? Belum pernah psikolog ya? Oke. Kalau dokter tahu? Kalau psikolog itu kurang lebih sama dengan dokter. Tapi yang diperiksa adalah apanya? Hatinya, hatinya, otaknya, terus apa lagi? Bahasa tubuhnya. Kalau dokter itu kan menebak penyakit ya. Kalau psikolog itu yang ditebak adalah perilakunya. Orang ini gimana? Misalkan ini anaknya seperti apa? Nah, itu tugasnya psikolog. Contohnya dari mana? Yang kita tebak adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh, ada yang tahu bahasa tubuh? Bahasa tubuh itu cara kita bersikap ya. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh ya. Ini
yang dilihat dari situ. Apalagi yang bisa dilihat adalah tulisan. Ada nggak yang punya catatannya boleh ibu lihat? Ibu boleh lihat tulisannya? Siapa yang mau nyoba? Kamu? Siapa yang berani? Buku tulisnya? Boleh silakan ya. Kalau lagi rapi. Tapi kalau lagi mau nggak mau asal-asalan ya sudah asal-asalan. Bener nggak kayak gitu? Bener nggak kayak gitu? Siapa yang dekatnya Fenty? Bener nggak kayak gitu Fenty? Tapi dia anaknya pemberani, percaya diri. Cuma ya gitu, kalau lagi males dia males. Apa ya bahasa Jogjanya tuh luweh ya? Kayak lagi luweh gitu ya. Bener ya, luweh ya. Kalau lagi luweh, tapi kalau lagi rajin dia rajin seperti itu. Kalau itu Fenty. Ada lagi yang berani bukunya ibu lihat? Siapa? Oh dia langsung ngomong loh. Kamu mau dilihat? Gini lihat. Namanya siapa? Siapa namanya? Hera. Rera. Kalau Rera ini agak pemalu nggak sih? Iya. Iya. Rera itu anaknya agak pemalu. Temennya nggak terlalu banyak Rera ini. Udah maksudnya nggak berteman banyak gitu, temennya paling cuma 1-2 aja. Anaknya agak suka takut. Enggak berani, kamu aja, aku di sini aja. Benar? Oh, bentuk lopek-lopek juga bisa nih kayak gini. Kotak. Ayo lopek maksudnya. Garis luar aja.
Ma? Ya, apa tadi? Ma? Masih ingat nggak? Market. Market itu rumah kecil. Nah, ini ditekuk. Market. Nah, market itu rumah kecil. Kalau sudah tempel. Nah, jadi kan? Silang. Yang putih, yang putih. Atau nanti aja. Sekarang orang-orang itu selesai belum? Ya jadi nanti sekali aja dalam. Ya, genteng. Nah, sekarang di sini Ibu mau nunjukin nih. Biasanya Ibu kalau nulis tentang apa sih? Ada penasaran nggak sih? Nih, biasanya ada yang tahu nggak ya? Ada yang tahu nggak ya? Apa ya? Nah, ada yang tahu nggak? Gimana ya? Kemana sih itu ya? Ada yang tahu nggak? Ada Jakarta. Udah ada yang tahu Jakarta? Udah? Jakarta itu ibu kotanya negara Indonesia ya. Tahu dong ya? Nah, Ibu pernah kesini nih. Kerjaan Ibu jalan-jalan. Nulis. Nulisnya tentang Ibu jalan-jalan nih. Seru nggak? Pada pengen nggak sih nulis terus jalan-jalan gratis lagi? Nah, ini salah satu tempat-tempat kayak begini, namanya Monas. Bu? Monumen Nasional, tapi disingkatnya Monas. Monas itu bentuknya apaan ya? Kok warnanya gini? Warnanya keren banget ya. Kenapa ini api? Api. Historisnya Tugu Monas ini, awalnya udah pernah kesana kan ya? Ayo kayak mana ceritain dong sama teman-temannya. Ada apa aja? Pada hari itu saya akan hari dengerin dulu ya, dengerin Mandanya cerita dulu yuk. Kayak mana Manda? Di pantainya ada apa aja ya? Ada karang, ada apa lagi? Ada batu, ada apa lagi? Ada apa ya? Ada pasir pantainya. Oh iya, pasirnya putih ya, cakep ya. Di mana? Ayo, buahnya. Ayo, buahnya di mana? Tahu nggak? Mana? Di mana? Nggak tahu. Buahnya itu di beton. Tahu nggak kalau beton kayak apa? Kalau beton bentuknya kayak gini nih. Di mana lihatnya? Dimasukkan di sini.
kayak transformer. Badan robot kan. Dan Optimus Prime ini termulanya Optimus Prime bisa berubah. Nah ini nyampe di proyek apa? Iya, nyampe di bangunannya. Ini misalnya bangunan Monas, ini nyampe di Monas. Terus sama orang proyek dicek. Siap Pak Sopir, saya mau cek bekernya dulu. Dicek sama si apa namanya orang proyek. Dilihat ini. Oh ya, mesinnya beton ini nih. Oke. Terus sama orang termolanya dicek dulu. Dites. Ini betonnya bener enggak? Dites sama orang termolanya. Dites dulu. Setelah dites, baru si beton ini dibongkar. Bongkarnya pakai apa? Ada yang tahu nggak? Bongkarnya pakai apa? Ayo. Diremuk. Apalagi ya, ada yang tahu nggak? Bongkarnya beton pakai apa? Ayo. Ayo, ada yang tahu nggak? Ini kan betonnya kan bisa ngalir kalau dibongkar. Kan ada talangnya ini. Loh, ini loh talangnya loh yang bunder itu loh. Loh, ada talangnya. Iya, buat ngalirnya. Nanti betonnya diputer, dibongkar, ngalir, terus dicetak di bangunannya yang pengen dibangun. Kalau yang tinggi-tinggi, kalau yang kayak tadi apa namanya, Pak, aku pengen ngecor buat ini, buat Monas nih. Kalau naruh betonnya di sini gimana caranya? Ada yang tahu? Ayo. Termolnya ada di bawah. Kalau ditaruh di sini,
saya adalah seorang psikolog. Kali ini pada kelas Inspirasi Jogja, kebetulan saya mendapatkan SD apa namanya? SD Negeri Buntu di daerah Kulon Progo, Jogja. Tetap luar biasa, KI selain menginspirasi adik-adik kita, tapi juga memberikan inspirasi kepada kami para inspirator. KI bukan hanya sekedar mimpi untuk anak-anak kita, tapi KI adalah inspirasi. Setuju, Janus? Mau ikutan kelas inspirasi juga? Sampai ketemu lagi dengan kita, grup dari Jogja, kelompok dari Jogja di KI-KI berikutnya. Dah. Dah. Halo, nama saya Listi. Saya mengajar di kelas Inspirasi 2015. Ini adalah pengalaman saya yang kedua menjadi guru pengajar di kelas Inspirasi. Dan tahun ini luar biasa karena saya mengajar di SD Kulon Progo dengan anak-anak yang sopan dan mereka kritis, juga lebih antusias untuk mendengarkan. Sehingga untuk kelas inspirasi kali ini saya tidak begitu mengalami kesulitan dengan bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Saya merasa sudah menyampaikan semua yang sudah saya tanyakan, hanya mungkin masalah waktu. Jadi yang saya rasa kurang panjang, tetapi ini bagi saya sudah cukup memuaskan. Dan kali ini saya mengajarkan anak-anak untuk kelas 3 dan 4 membuat company profile sesuai dengan profesi saya sebagai praktisi humas. Kemudian untuk kelas 6 saya mengajarkan mereka untuk bermain peran menyelenggarakan press conference. Untuk ke depan harapannya acara seperti ini saya akan terus berlanjut dan saya akan tetap nanti mencoba koordinasi dengan teman-teman. Di SD Buntu ini kekurangannya adalah tempat ini merupakan cagar budaya, tetapi sekolah ini tidak memiliki perpustakaan. Ke depan kami bersama teman-teman ingin follow up dan ingin mengembangkan kegiatan kami untuk membantu memfasilitasi dan mengembangkan perpustakaan di SD Buntu. Terima kasih. Dari pengalaman, mungkin ini baru pertama kali aku ikut, terus aku juga dari Jakarta. Waktu itu daftar, ternyata yang deket Jogja sama Bekasi. Jadi ya aku ikut di Jogja gitu pertama kalinya, terus pas wah gitu teman-temannya enak, terus maksudnya persiapannya bagus, terus udah ketemu berbagai profesi dan ketemu anak-anak yang ternyata di SD Kulon Progo ini, di SD itu mereka sebenarnya apresiat dengan ilmu-ilmu yang kebetulan aku adalah akuntansi, dan mereka apresiat ternyata ada profesi akuntansi ya, ada profesi akuntan, dan mereka kayaknya tertarik untuk menjadi seorang akuntan. Itu untuk pesannya. Terus kalau untuk kesulitannya mungkin aku harus ekstra sabar gitu, apalagi kan baru pertama kali, terus aku dari luar kota, bahasa aku kan lebih ke Indonesia gitu, dan mereka kadang campur bahasa Indonesia sama Jawa gitu. Tapi insya Allah sih mereka ngerti. Kalau untuk rencana lanjutan kayaknya aku ingin banget yang ikut follow up yang bikin perpustakaan ya. Kebetulan kan di sini perpustakaannya ada, tapi ada ruangan, ada keras, tapi belum difungsikan dengan baik. Ingin aja ikutan yang lanjutan itu, tapi ya mungkin cuma bisa dari Jakarta karena aku kan tinggalnya di Jakarta, terus sehari-hari juga di Jakarta. Terus kalau yang didapat dari kelas inspirasi, ingin ikutan kelas inspirasi tahun depan, terus yang di Bekasi juga pengen ikutan ya. Makanya mau menawarkan kelas inspirasi pengen ikutan deh, aja. Seru abis. Kenalin, nama saya Kamardiana, profesi saya sebagai content writer atau penulis konten. Di sini saya ngajar di SD Buntu. Alhamdulillah ini kesempatan pertama kali buat kelas inspirasi. Pengalamannya sih seru, awalnya cukup menegangkan. Nervous soalnya baru pertama kali, tapi udah kesini ternyata lebih gampang buat ngajak anak-anaknya buat kenal profesi kita apa sih. Cukup menyenangkan, cukup terinspirasi, cukup kalau dibilang pengen lagi. Soalnya tuh banyak pengalaman yang bakal emang didapetin dari ikutin kelas inspirasi kayak gini. Mudah-mudahan nggak yang terakhir kali deh. Jangan lupa share ikut lagi, insya Allah bisa. Harus ada waktunya buat ikut lagi. Kesannya dengan kedatangan mbak-mbak Mas dari inspirator ini,
kehidupannya tentang suatu profesi apa yang akan dia bisa banyak ini bisa kedatangan lagi. Belajar berani tampil. Kalau berani gurunya anak-anak nggak berani tampil seperti itu. Tapi setelah ada gurunya ini tadi, anak-anak menjadi pemberani, berani tampil, berani mengungkapkan pendapatnya, penemunya gitu. Contohnya kelas 3 tadi yang anak si tadi kan jadi anak yang pemberani. Padahal sama gurunya biasa takut, tapi setelah diisi itu kan anak-anak jadi terampil, aktif. Nambah wawasan yang utama lah. Lalu seandainya nanti ada lagi, ini sangat mengharapkan ya, untuk menambah lagi saya Rusyanti mengawasi sekolah SD salah satunya adalah sekolah dengan SD akan dilakukan pinggiran juga berbeda tapi cara berani selama ini di sini untuk isi dari pendidikan itu tadi kami berterima kasih sekali terhadap program Indonesia Mengajar yang saat ini SMP SD itu mudah-mudahan inspirasi yang diberikan kepada nantinya bisa menginspirasi Bapak Ibu guru, anak-anak kepala sekolah sehingga bisa meningkatkan kualitas pendidikan dari SD. Terima kasih sekali lagi mengucapkan program ini mudah-mudahan program ini nanti akan Pandangan saya yang paling apa gitu dari teman-teman ini yang keluarga muda. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besar kepada pihak SD Negeri itu memberi kesempatan kami untuk bisa mencoba menjadi seperti ibu-ibu dan bapak-bapak guru di sini. Ternyata berat ya. Terus terang, saya mau mengajar dan beberapa teman juga ada juga yang mengajar juga. Saya mengajar di sana tapi sangat berbeda karakteristik mengajar mahasiswa anak-anak yang SD yang sangat antusias, sangat aktif sekali. Ya. Kami sangat salut kepada Bapak Ibu di sini. Benar, kami aja yang baru hitungannya saya aja tadi nggak semuanya kelas dulu, cuma hitungannya 4 kelas. Udah KO ini. Jadi ya kami sangat berbahagia sekali punya kesempatan ini. Bagaimana kami bisa menjadi ya kami sebagai istilahnya inspirator menginspirasi adik-adik anak-anak di sini agar kelak mereka akan menjadi penerus bangsa yang baik yang kita dambakan sama-sama negaranya kan maju. Nah itulah kenapa kami di sini kami mencoba untuk sedikit berbagi. Mungkin dalam penyampaian kami saya yakin Bu pasti banyak yang kurang ya Bapak Ibu sudah kurang. Tapi kami mencoba untuk bisa merasakan mencoba berbagi
lagi mencoba untuk bisa memberikan apa yang kami miliki, kami punya, dan apa yang kami biasa lakukan sebagai adik-adik kepada anak-anak. Memberitahu kepada mereka bahwa masa depan mereka itu sangat luas, sangat sekali, banyak pilihan bagi mereka. Ini yang kita mencoba. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dalam hal ini. Dan juga bagi saya terjelas salut dan semuanya. Salut sekali lagi. Selamat berjuang, selamat bekerja Bapak Ibu. Jangan pantang menyerah Bapak Ibu. Ya. Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Kami itu pada kasih ada sebenarnya tidak ada. Tapi sungguh kami pun juga berusaha untuk bisa berbagi dengan sukacita dan sukarela. Karena di sini bagi kami adalah berbagi ilmu atau berbagi apa yang kami lakukan ini adalah merupakan tanggung jawab kami juga. Kami sendiri sudah dibesarkan oleh bapak ibu guru seperti ini di masa yang dulu. Maka kewajiban kami juga untuk bisa berbagi dan berperan seperti bapak ibu. Seperti itu mungkin yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang tak terindah yang saya ucapkan. Saya selaku perwakilan teman-teman, saya yakin teman-teman ini juga pasti mengucapkan. Terima kasih sekali lagi. Jika ada hal-hal yang kurang beres bagi kami, mohon maaf. Selama penyelenggaraan, selama kami baru di survei, ada yang saya mengucapkan banyak terima kasih sekali atas bantuannya kepada kami, khususnya kepada anak-anak didik kami untuk menambah wawasan siswa-siswa kami sehingga siswa-siswa kami mendapat ilmu yang belum dimiliki oleh Bapak Ibu, yang selama ini belum disampaikan oleh Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang disampaikan oleh Mas dan Bapak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini mendapat bermanfaat bagi peserta. Semuanya, Bapak Ibu semuanya di sini banyak sekali kekurangan, tidak berkenan dan banyak kesalahan, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon maaf yang sebenar-benarnya. Dan kami mengharapkan sekali, mudah-mudahan besok berlanjut. Artinya kami mempunyai nomor HP. Untuk psikolog cari sudah ada daftarnya. Untuk psikolog kami. Iya. Bagaimana Mas dan Mbak kira-kira satunya? Siap. Siap ya. Siap. Terima kasih sekali. Apa dengan reaksi siap. Ya. Lantai 2 nanti. Pokoknya dari saya. saya mengharapkan tetap berlanjut untuk membantu. Mudah-mudahan atas kebaikan mas-mas dan mbak semuanya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan dapat mengantarkan cita-cita Bapak Ibu semuanya yang benar. Dan mungkin nanti dari Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu yang ingin menambah dan ya. Yang jelas sekali lagi saya berterima kasih dan maaf serta mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi khususnya bagi butuhnya. Dan apabila nanti untuk mundur saya akan sumpah mundur bila hasil pembahasan selamat sampai kiamat. Kami sudah mengucapkan mudah-mudahan meninggal Bapak dan Mas dan Mbak dari ini kami juga bertambah maju dengan adanya pembelajaran daring.
ternyata sulit ya. Jadi dengan persiapan yang begitu matang ya, tapi luar biasa. Pakai alat peraga semuanya. Peraga Bapak Ibu guru seperti pakai alat peraga seperti dan masih dilaksanakan. Ya. Jadi ini sudah memberi motivasi kepada siswa-siswa, juga memberi motivasi kepada Bapak Ibu guru untuk menyiapkan pelajaran dengan konseptual, dengan alat peraga yang bagus. Terima kasih, alat peraganya ditinggal ya. Akan ya. Dari saya mohon maaf. Salam. Saya assalamualaikum. Kita mulai 1, 2, 3. Anda. Beri apresiasi dengan durian mus. Durian mus. Terima kasih, mohon maaf. Tapi sebelum kita mengakhiri acara ini, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Tucoba isim kekata malam, nibak malamnya tekadi Tuhan. Ngerempok rekan sampai saudara. Bismillah awal lan pepon, lonten tronpa asai mulia, lonten tronpa ai bisaiki, wahai asai di seotur atu. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Satu, dua, tiga. La ilaha illallah. Halahen halamatu wa la ilaha illallah katolam dunia aku cakap Tuhan min hala orang malam pecakai lupahen hala Halamatu wa la ilaha
Bangga tak minta ke air mata yang mulai Allah walaha yang mulai Allah walaha oleh mampu putih mampu putih orang tak minta ke air mata yang mulai Allah walaha oleh yang mulai Allah walaha oleh mampu putih mampu putih orang tak minta ke air mata yang mulai dua, tiga. Jatuh timang, jatuh timang, jatuh timang. Bukan ya Tuhan, sudah mata. Ya, berdiri. Galio. Lagi.